لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anisul Fahmi dari jurusan Manajemen TWN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan mini research mata kuliah Fikih Haji dan Umroh yang berjudul Manajemen Mutu Outcome Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Haji adalah suatu perjalanan religius yang melibatkan beberapa aspek dalam diri manusia, baik itu aspek jasmani, aspek rohani, dan juga aspek biaya yang dikatakan cukup mampu untuk menjalankannya. Menurut Rahmi, haji dan umroh merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap kaum muslim. Nah, wajib dalam arti mampu, mampu dalam aspek jasmani, rohani, dan biaya. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang 5. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang tidak mampu melaksanakannya, maka berdosa, dan apabila melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Sedangkan makna haji bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan haji ataupun umroh ada sebuah edukasi yang sangat berharga, baik itu nilai-nilai yang dapat membentuk suatu pemahaman, penghayatan, dan sebagai motivasi diri sendiri untuk selalu melaksanakan suatu perintah yang telah Allah berikan kepada manusia yang dikatakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan juga dijelaskan menurut Din Majid, haji dan umroh hanya dilakukan 1 kali seumur hidup. Ini berarti jika seseorang telah melaksanakannya yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Tetapi jika seseorang melaksanakan haji setiap tahunnya, maka haji yang berikutnya itu dihukumi sunnah. Hukum ibadah umroh ini juga masih banyak pendapat perbedaan. Tidak apa, perbedaan itu indah. Sebagian dari ulama fuqaha mengatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah. Ini untuk hukum umroh. Hukum wajib umroh dikatakan wajib jika umroh itu dibarengi dengan ibadah haji. Tetapi ketika umroh itu tidak dibarengi dengan ibadah haji, maka itu hanya dihukumi sunnah. Dan salah satu diterimanya amal seseorang di sisi Allah adalah diberikan taufik, diberikan hidayah untuk melakukan kebaikan lagi setelah amalan-amalan tersebut. Bertobat setelah haji itu sangatlah lebih baik. Sebelum berhaji kita masih malas, masih jarang beribadah, jarang berbuat baik. Tetapi ketika setelah berhaji, kita telah mendapatkan suatu pelajaran-pelajaran, nilai-nilai penghayatan dalam diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan suatu taufik hidayah dari Allah setelah kita berhaji, alangkah baiknya kita selalu berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Maka tentu daripada itu, karena haji adalah suatu ibadah yang istimewa dan tidak semua orang bisa menunaikannya, hanya manusia pilihan Allah, maka harus ditunjang juga dengan manajemen mutu dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga nanti akan menghasilkan outcome dari para alumni jamaah haji yang memiliki kepribadian yang lebih baik, terutama memanfaatkan kemabruran ibadah haji untuk ikut dalam berkontribusi dalam membangun negeri. Kajian teoritis. Kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen. Manajemen mutu outcome, mapping, dan pelaksanaan actuating. Manajemen adalah alat suatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan yang baik pula. Nah, baik dalam suatu perusahaan itu ada manajemen. Baik dalam masyarakat, dalam karyawan, dengan manajemen, daya guna, dan hasil unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari man, money, method, machinist, materialist, dan market. Disingkat 6M. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur apa yang diatur, apa yang harus diatur, dan siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya. Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen yaitu suatu rangkaian apa kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan
Fungsi manajemen adalah suatu proses dari berbagai elemen dasar manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus KBBI Indonesia, mutu adalah ukuran, derajat atau taraf tentang baik buruknya suatu produk, baik barang ataupun jasa. Mutu bukanlah harga atau biaya, tetapi kesamaan terhadap standar yang telah ditetapkan. Suatu barang atau jasa dikatakan bermutu apabila suatu barang tersebut mempunyai derajat dan kesempurnaan yang sesuai dengan standar yang ada. Dalam istilah lain, dapat dikemukakan bahwa mutu adalah perpaduan sifat-sifat dan karakteristik produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pemakai atau pelanggan. Outcome mapping. Apa itu outcome mapping? Yakni merupakan kerangka berpikir dalam manajemen program. Outcome mapping mengaku kompleksitas sistem sosial dan keterbatasan pengaruh intervensi program. Pendekatan ini berorientasi pada perubahan pelaku aktor, interaksi antar aktor, dan pemetaan perubahan tersebut. Outcome mapping fokus pada hasil yang sangat spesifik, perubahan perilaku, hubungan, kegiatan, atau tindakan orang-orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja langsung dalam program. Perubahan perilaku memiliki kontribusi yang sangat penting. Selanjutnya adalah penyelenggaraan. Penyelenggaraan atau biasa disebut dengan pelaksanaan dan disebut juga dalam bahasa Inggris disebut actuating, merupakan salah satu dari 4 fungsi manajemen yang kita kenal dengan istilah POC: planning, organizing, actuating, dan controlling. Pelaksanaan merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh organisasi yang telah memiliki perencanaan dan melakukan perorganisasian yang terstruktur sesuai kebutuhan satuan kerja. Pelayanan dapat diartikan sebagai kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya kepada pelanggan. Akan mereka setia kepada perusahaan. Keberhasilan program pelayanan tergantung pada penyelarasan kemampuan sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pembahasan. Seperti yang dikemukakan di awal pemaparan, bahwasanya penyelenggaraan calon ibadah haji itu bertanggung jawab penuh atas para calon jemaah haji, baik dari pelayanan, entah itu pelayanan materi, pelayanan individu seperti makan, pakaian, dan peralatan, namun juga berupa pelayanan yang bersifat mendukung kenyamanan ibadah haji. Sehingga dengan memaksimalkan pelayanan itu, jemaah haji akan semakin mantap, akan semakin nyaman dalam beribadah. Dengan begitu akan menghasilkan alumni jemaah haji yang memiliki predikat mabrur dalam artian setelah kepulangannya dari melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Alumni haji yang memiliki peningkatan dalam hal ukhrawi dan juga peningkatan yang bersifat duniawi, maka dengan kata lain itu melalui proses manajemen yang baik, kesalahan dalam organisasi bisa diminimalisir dan diantisipasi dari jauh-jauh hari. Dengan memperhatikan mutu, semua pekerjaan bisa dilakukan dengan maksimal dan memuaskan dari berbagai sudut. Pelayanan dapat diartikan sebagai kepedulian. Kepedulian yang bagaimana? Nah, sebagai kepedulian kepada pelanggan-pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan, pemenuhan kebutuhan, dan mewujudkan kepuasannya. Kesalahan program pelayanan tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Karena ibadah haji adalah suatu ibadah yang sangat ritual, ibadah yang sangat istimewa, dan tidak semua manusia itu tidak bisa menunaikannya ya. Hanya manusia pilihan dan mampu, baik dalam segi fisik, segi harta, dan tekad serta niat yang kuat untuk melaksanakannya, maka tentu dalam manajemen mempunyai tahap-tahap. Yang tahap pertama adalah perencanaan manajemen. Pelayanan yang ditetapkan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dimulai dari perencanaan penyusunan program-program pelayanan ibadah haji di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Apa yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama disusun dan dirancang dalam bidang-bidang pelayanan, mulai dari pendaftaran sampai pemulangan jamaah calon haji. Perencanaan pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah antara lain perencanaan pendaftaran, perencanaan pelunasan, perencanaan pembatalan, perencanaan pengelolaan. Dokumen perjalanan haji, perencanaan bimbingan manasik haji, perencanaan pembentukan karut dan karom, perencanaan pemberangkatan, dan perencanaan pemulangan.
Itu tahap pertama. Nah, jadi tadi ada beberapa tahap dari perencanaan pendaftaran, perencanaan pelunasan, perencanaan pembatalan, dan lain-lainnya sampai dengan perencanaan bagaimana cara pemulangan jemaah haji setelah pergi dari tanah suci. Yang kedua juga ada tahap pengorganisasian. Setelah bidang-bidang pelayanan yang telah terencanakan, selanjutnya dilakukan perorganisasian staf. Nah, staf Kemenag Provinsi Jateng perorganisasian yang merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi sesuai kemampuannya untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan dan menggapai tujuan organisasinya. Dan juga yang ketiga, pelaksanaan pelayanan. Jadi yang pertama ada perencanaan, perorganisasian, dan pelayanan. Setelah dilakukan perencanaan dan perorganisasian, maka selanjutnya pelaksanaan pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jateng antara lain pelayanan pendaftaran atau pelunasan, pelayanan pembatalan, pelayanan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan dokumen-dokumen ibadah haji, pelayanan mutasi jemaah, pelayanan pemberangkatan, pelayanan bimbingan manasik haji, pelayanan pembentukan karu dan karom, dan pelayanan pemulangan. Bentuk pelayanan yang diberikan Kanwil Kemenag Jateng yaitu memberikan bentuk pelayanan berupa pelayanan lisan, tulisan, dan perbuatan. Pelayanan tulisan adalah pelayanan dengan menulis tulisan atau gambar sebagai petunjuk pelayanan. Pelayanan tulisan terdiri atas dua golongan. Yang pertama, pelayanan berupa petunjuk, informasi, dan yang sejenisnya diajukan kepada orang yang berkepentingan. Kedua, pelayanan berupa reaksi, tertulis atas permohonan, seperti laporan, keluhan, pemberian, atau penyerahan, berupa reaksi tertulis atas permohonan. Merupakan pelayanan yang dengan pelayanan perbuatan, merupakan pelayanan dengan melalui tindakan atas suatu pekerjaan. Pelayanan ini memerlukan faktor keahlian, jadi tidak sembarang orang, dan keterampilan petugas karena akan sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Tujuan utamanya adalah bagi pihak yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan. Tahap keempat, pengendalian. Pengendalian merupakan aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Dalam teori manajemen, proses pelaksanaan kegiatan harus menggunakan dasar analisis yang pasti. Analisis yang peneliti uraikan adalah analisis SWOT. Penerapan analisis SWOT tidak hanya pada bidang organisasi dan bisnis, tetapi juga pada sektor publik dan organisasi non-profit, baik pada lingkup negara maupun regional. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threats. Ada dua faktor yang mempengaruhi pelayanan dalam ibadah haji, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Analisis SWOT mengidentifikasi faktor internal, yaitu faktor yang sepenuhnya berada dalam kendali organisasi. Dalam hal ini berupa kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang tidak terkontrol oleh organisasi yang berasal dari luar yang berupa peluang dan ancaman. Dengan kata lain, melalui manajemen yang baik, kesalahan dalam organisasi bisa diminimalisir dan diantisipasi dari jauh-jauh hari. Dengan memperhatikan mutu semua pekerjaan bisa dilakukan dengan maksimal dan memuaskan dari berbagai sudut. Pelayanan dapat diartikan sebagai kepedulian kepada pelanggan-pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya. Keberhasilan program pelayanan tergantung pada penyelarasan kemampuan sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab atas pelaksanaannya. Sebuah potret haji. Haji dalam diri manusia itu mainkan hajinya itu mabrur. Di sini potret haji mabrur tidak hanya dinilai pada saat proses ibadah haji,
tetapi juga dinilai setelah ibadah haji berakhir. Ada semacam indikator kemabruran haji yang tampak pada sikap-sikap tertentu setelah pulang dari tanah suci, seperti penuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi haji mabrur itu ya kita menambah ketaatan kepada Allah, bukan berangkat haji terus pulang ke masyarakat, ini aku sudah haji, kalau manggil aku ya pakai haji. Itu adalah sifat takabur, sifat sombong. Jadi arti mabrur dalam potret haji ialah menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dengan giat, dengan lebih baik lagi. Mabrur juga bisa diartikan menjadi haji yang mendapatkan biraun, kebaikan, dan seiring juga diartikan sebagai ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mabrur adalah haji yang mendapatkan kebaikan atau haji yang perilakunya menjadi baik. Jadi yang sebelum berhaji ya masih sungkan, masih malas, perilakunya itu kurang baik, setelah berhaji dia bisa bertobat, dia bisa melakukan suatu kebaikan dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lingkungannya. Ibadah haji juga memiliki banyak manfaat. Selama ini ibadah haji hanya dinilai memiliki manfaat secara ukhrawi saja, padahal tidak demikian. Baik secara duniawi maupun ukhrawi, ibadah haji memiliki manfaat yang besar. Manfaat duniawi yang dimaksud di sini berkaitan dengan banyak aspek, tetapi pada akhirnya mengantar umat manusia meraih kemajuan dan kemaslahatan bersama. Apalagi Allah tidak melarang melakukan kegiatan ekonomi pada musim haji. Dampak duniawi dalam bidang ekonomi ibadah haji, dari segi ekonomi memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan hubungan ekonomi antara sesamanya dalam forum yang lebih luas. Kesimpulannya, haji adalah suatu perjalanan religius yang melibatkan beberapa aspek dalam diri manusia, baik dari aspek jasmani, aspek rohani, aspek tekad yang kuat, dan aspek biaya yang dikatakan mampu untuk menjalankannya. Dan apabila orang yang mampu tidak menunaikan ibadah haji, maka ia sangat berdosa. Ketika mampu tetapi kita tidak mau melaksanakan ibadah haji, sangatlah berdosa. Dan apabila orang yang mampu melaksanakannya, maka akan mendapatkan pahala yang amat besar. Subhanallah. Salah satu tanda diterimanya seseorang yang telah berhaji adalah diberikan suatu taufik hidayah untuk melakukan suatu kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan tidak harus setelah berhaji. Sebelum berhaji, kita semestinya harus bisa membuat kebaikan kepada sesama, baik kebaikan dalam lingkungan, kebaikan kepada orang lain, kebaikan pada diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya setelah berhaji kita tetap bisa melakukan suatu kebaikan, dan semoga bisa menjadi bertambah lebih baik dan kebaikan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.